Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini bersama dengan seorang wanita yang sangat hebat, salah satu istri Rasulullah SAW yang sangat tangguh, yang bernama adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang terkenal dengan kecerdasannya, rajahatul aqliha, kemudian terkenal dengan fasahatiha, kemudian lagi balaghatiha, terkenal dengan akalnya yang cerdas, kemudian terkenal dengan cara berbicaranya yang hebat, yang fasih, kemudian balaghanya. Begitu hebatlah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di mana Ummu Salamah adalah wanita yang sangat tangguh yang bernama Hind ibni Abi Umayyah ibni Al-Mughirah ibni Abdullah Al-Quraisy min Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum. Kemudian Ummu Salamah adalah seorang wanita, kenapa kita katakan wanita yang tangguh? Karena beliau adalah yang ikut hijrah bersama suaminya ke negeri Habasyah. Beliau ikut hijrah bersama suaminya ke negeri Habasyah. Ketika itu bukan Rasulullah SAW suaminya, tapi sahabat yang lain. Ketika beliau jalan, itu Abu Salamah. Maka Abu Salamah dengan Ummu Salamah termasuk orang yang hijrah ke negeri Habasyah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua. Kemudian beliau pulang ke Mekah, kemudian baru nanti ikut hijrah bersama dengan para sahabat yang lain ke kota Madinah. Jadi beliau hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah juga ke Madinah. Lihat, bayangkan seorang wanita hijrah perjalanan yang jauh, yang begitu menakutkan. Kenapa dikatakan begitu menakutkan? Karena dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Dan mereka ketika sampai di negeri Habasyah, mereka pun masih dicari cara untuk dikembalikan ke Mekah. Maka dalam keadaan yang gak nyaman sebetulnya, tapi Ummu Salamah tetap tegar. Kemudian karena kecerdasannya, kemudian suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu ini meninggal dunia di perang Uhud. Maka akhirnya setelah kejadian tersebut, maka Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Salamah, karena beliau sangat sedih ditinggal oleh suaminya tercinta, suaminya yang senantiasa bersamanya untuk membela jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggal dunia beliau sedih, dan Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma khlif li khairan minha. Ayo aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mendapatkan ganti Abu Salamah yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan tahunya benar, bahwa setelah iddah Ummu Salamah selesai, Rasulullah SAW datang kepada Ummu Salamah dan kemudian mengkhitbahnya. Maka jelaslah Rasulullah SAW jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Maka doanya Ummu Salamah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi istri Rasulullah SAW. Menjadi istri Rasulullah SAW. Maka beliau, Ummu Salamah, adalah wanita yang berusia yang sangat tua, karena wafatnya beliau di usia sekitar 90 tahunan. Dan juga dikatakan dalam sejarah bahwa beliaulah istri Rasul yang terakhir meninggal dunia. Ada juga yang bilang Maimunah yang terakhir meninggal dunia. Tapi Ummu Salamah lah usia yang sangat tua sampai 90 tahun. Dan beliau ketika usia segitu, beliau mendapatkan keadaan yang sangat baik karena beliau tetap tegar di atas hidayah Allah, di atas petunjuk Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk orang yang rajahatul aqlih. Ini cerdasnya cerdasnya Ummu Salamah emang itu diakui oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasul ada masalah, yang dicari itu Ummu Salamah untuk bisa berdiskusi dengan Ummu Salamah pertama kali.
sebelum istri-istrinya yang lain. Sebelum istri-istrinya yang lain. Dan nasihatnya Ummu Salamah begitu hebat. Dan Rasulullah SAW ketika ada sebuah permasalahan, karena para istri ini istilahnya sebagian mereka itu cemburu dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian datanglah kepada Ummu Salamah supaya Ummu Salamah ini ngomong kepada Rasul, karena Ummu Salamah lah yang paling cerdas, yang paling bijaksana, yang paling keibuan dan yang lain-lainnya. Maka akhirnya Ummu Salamah diminta oleh para istri yang lain untuk mewakilkan mereka. Ketika datang kepada Rasulullah SAW mengatakan hal yang diinginkan oleh sebagian istri-istri Rasulullah SAW yang lain, dan tahunya Rasul menolaknya tadi dengan berkata apa? Aku tahu bagaimana kecerdasanmu, aku tahu bagaimana kebijaksanaan engkau wahai Ummu Salamah. Di Sulhu Hudaybiyah, di Umratul Mahsurah, di umrah yang telah tertahan, akhirnya terjadi Sulhu Hudaybiyah. Maka di sana pun Rasulullah SAW ketika sedih, kalau para sahabat ini nggak mau mengikuti apa yang diucapkannya, karena mereka masih berharap Rasulullah SAW ini berpindah pilihan atau menunggu semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat untuk tetap umrah. Tapi tidak ada ayat karena memang perintahnya Allah untuk membatalkan umrahnya. Maka ketika Rasulullah SAW sedih nggak ada yang ngikutin, maka yang pertama kali di rumah kemahnya, yang pertama kali yang diajak diskusi oleh Rasulullah SAW adalah Ummu Salamah. Ditanya bagaimana ini, aku menceritakan begini dan begitu. Maka Ummu Salamah langsung berkata, ya Rasulullah, if'al wala tubsiru syai'a. Maka kata Ummu Salamah, engkau lakukan saja dan engkau perlu lihat siapa-siapa. Udah, kau lakukan saja. Jadi minta nasihat kepada Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah nasihati. Dan nasihatnya Ummu Salamah benar. Setelah Rasul keluar dari kemah ini, jangan ngajak bicara siapapun. Wala yukallimu ahadan. Engkau enggak perlu ajak bicara siapapun. Tapi apa? Engkau datanglah ke tukang cukur, engkau mintalah kepada dia untuk dicukur. Kemudian setelah dicukur, engkau nyembelihlah hewan kurbanmu, sudah selesai. Dan engkau jangan berbicara kepada siapapun. Siapapun. Dilakukan oleh Rasul, ketika dilakukan langsung seluruh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Ya, langsung para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melakukannya. Ya, begitu menakjubkan Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan beliau wafat di khilafah Yazid ibn Muawiyah seperti setelah Muawiyah radhiyallahu anha, maka anaknya Yazid ibn Muawiyah juga menjadi khalifah setelahnya. Kemudian itu sekitar di tahun 59, kurang lebih 59, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka akhirnya beliau meninggalnya di Madinah dan dikuburkan di Baqi. Dikuburkan di Baqi bersama dengan para sahabat yang lain, tidak di samping kuburan Rasulullah SAW, karena samping kuburan Rasul hanya untuk Abu Bakar dan Umar saja. Maka beliau adalah seorang wanita yang sangat cerdas, yang banyak juga kita dapatkan hadis riwayat dari Ummu Salamah karena kecerdasan beliau, karena kehebatan beliau, dan juga banyak para sahabat Nabi SAW yang lain setelah wafatnya Rasul, beliau datang kepada Ummu Salamah untuk bertanya dan juga untuk meminta sebuah hikmah kepada Ummu Salamah ini, karena beliau orang yang sangat bijaksana, beliau orang yang sangat cerdas dan akalnya sangat kuat. Ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Insyaallah di pekan yang selanjutnya, di pertemuan yang selanjutnya, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling fenomenal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya dalam Al-Qur'anul Karim ketika falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya Zainab binti Jahsh di dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti kita akan sebutkan bagaimana beliau, dan juga beliau termasuk istri yang terkaya dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.